Akhir-akhir ini di media sosial sedang ramai orang-orang membahas soal child free marriage, yakni menikah dengan komitmen tidak akan memiliki anak dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Bagaimana pandangan Islam mengenai hal tersebut? Kalau panjenengan orang Islam tidak usah ikut-ikutan tren yang begitu. Tren yang begitu itu tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Lagi di era milenial ini aneh-aneh kok trennya kok. Trennya aneh-aneh. Pemuda ngakunya juga Islam, pemudi ngakunya juga Islam, menikah. Namun punya komitmen tidak ingin punya keturunan, child free marriage. Ingin menikah namun tidak mau punya keturunan. Ya berarti dia tidak paham. Salah satu tujuan dari perintah menikah itu berarti dia tidak paham. Padahal salah satu tujuan menikah menurut Nabi kita adalah berketurunan. Ya. Nabi kita bersabda, Nabi dulu itu Anas annan nabiyya kana ya'muru bil ba'ah, adalah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyuruh umatnya untuk menikah. Tidak berhenti sampai di situ. Wa naha 'anit tabattuli nahyan syadidan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membujang dengan larangan yang sangat keras. Maka kalau ada orang Islam punya komitmen, wis seumur hidup saya tidak akan nikah, saya akan bujang, saya akan jomblo, karena tidak mau repot, tidak mau direpoti dengan keluarga. Ketahuilah itu telah melanggar larangan Rasulullah. Karena Nabi kita melarang anit tabattuli nahyan syadidan, melarang membujang dengan larangan yang sangat keras. Wa yaqulu tazawwajul wadudal waluda. Nah, ini salah satu tujuan dari pernikahan. Nikailah wanita-wanita yang penyayang lagi dapat memberi keturunan yang banyak. Sehingga salah satu tujuan dari menikah yang ditetapkan oleh Rasulullah adalah agar kita berketurunan. Nah, kok ini ada pemuda Islam, pemudi Islam nikah namun punya komitmen tidak mau keturunan, berarti sudah menyalahi ketetapan Rasulullah. Nah, kalau panjenengan orang Islam ya, pemuda-pemudi MTA ini jangan keblinger, jangan ikut-ikutan tren milenial. Ora podo kancane ora popo. Kalau tren milenialnya seperti ini, sebagian besarnya biarkan mereka dengan jalannya. Nanti mereka akan pertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa menikah kok punya komitmen tidak mau punya anak? Ya, nanti biar dijawab sendiri oleh mereka. Nah, ini pemuda-pemudi kita jangan ikut-ikutan. Kalau nikah harus siap dengan konsekuensi, salah satu tujuannya adalah berketurunan. Kalau kamu ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kalau merasa bukan umatnya Nabi Muhammad, ya sudah, i'malu ma syi'tum, kerjakan sesuai kehendak hatimu, sak senengmu, wis arep apa wae sing mbok lakoni sak karepmu. Kalau kamu tidak merasa umatnya Nabi Muhammad. Namun kalau merasa umatnya Nabi Muhammad,
Ya, jadikan Nabi Muhammad itu sebagai suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh telah ada bagimu pada diri Rasulullah itu uswah hasanah, teladan yang baik. Rasul ini uswah hasanah bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Rasulullah ini sebagai suri toladan yang baik bagi orang-orang yang senantiasa mengharapkan rahmat dari Allah. Dan juga bagi orang-orang yang senantiasa mengharapkan kedatangan hari kiamat. Loh, kok ada manusia yang mengharapkan kedatangan hari kiamat? Bukankah ketika datang hari kiamat berarti kehidupan dunia ini selesai? Iya, memang kalau datang hari kiamat kehidupan dunia selesai. Namun ada sekelompok hamba Allah yang senantiasa mengharapkan datangnya hari kiamat. Supaya apa? Supaya bersegera bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan surgawi yang telah Allah siapkan khusus bagi hambanya yang bertakwa. Orang yang mengharapkan kedatangan hari kiamat itu sadar bahwa dunia ini sementara. Kesenangannya pun sementara. Kenikmatannya pun menipu, kemegahannya pun hanya terbatas. Terbatas oleh waktu, terbatas oleh nominal, terbatas oleh segalanya. Satu hari nanti akan ditinggalkan atau dia ditinggalkan oleh kenikmatan dunia ini. Maka sadar betul. Nah, dia di dunia meski hidup senang, menikmati kehidupan, namun sadar kehidupan dunia ini menipu. Kesenangannya itu menipu. Sehingga dia berusaha untuk tidak tertipu dengan kehidupan dan kesenangan dunia. Nah, maka mengharapkan datangnya hari kiamat. Supaya apa? Bisa segera menikmati kenikmatan yang abadi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan abadi sing ora didum wong sak donya. Kenikmatan abadi yang tidak diperebutkan, tidak dibagi-bagi oleh makhluk yang ada di seluruh dunia. Namun kenikmatan abadi tersebut oleh Allah khusus dipersiapkan, diperuntukkan bagi hambanya yang bertakwa. Nah, maka orang yang seperti ini senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladannya guna mendapatkan izin dari Allah, kelak menjadi salah satu dari sekian banyak hamba Allah yang berhak dan diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan kenikmatan abadi, yaitu kenikmatan surgawi. Nah, kalau kalian ya pemuda-pemudi ini merasa bukan umatnya Nabi Muhammad, ya silahkan i'malu ma syi'tum, silahkan lakukan sesuka hatimu. Namun ketahui fa innakum mayyitun. Lakukan i'malu ma syi'tum fa innakum mayyitun. Lakukan perbuatan sesuka hatimu. Apa sing mbok senengi lakonono, termasuk punya komitmen child free marriage ini. Ben dikatakan modern, sehingga nikah punya komitmen tidak ingin punya anak. Biar dikatakan modern, mungkin ke depan biar dikatakan modern itu jadi membujang jomblo terus. Mungkin ke depannya orang nikah itu dikatakan orang jadul mungkin. Mungkin akan ada tren itu. Wis ora zaman kaya ngene kok mosok nikah, wis mbujang wae, jomblo wae. Ya, mungkin besok akan muncul tren seperti itu.
Biarkan mereka dengan tren-trennya yang seperti itu, yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Nah, kalau kalian masih merasa orang Islam, ikuti apa yang menjadi tren yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam kaitan menikah, yaitu berketurunan. Jangan silo, tidak apa-apa dikatakan orang jadul, tidak apa-apa. Katakan asing, tidak mengapa. Karena kehidupan dunia ini hanya sementara, maka mari kita berlomba menjadikan Rasulullah sebagai suri toladan kita. Dan tidak perlu keblinger dengan child free marriage. Nah, nanti mungkin akan ada zaman milenial nikah, mungkin akan ada tren itu nanti. Sehingga orang yang nikah dikatakan orang yang ketinggalan zaman. Ya, mungkin saja nanti beberapa waktu ke depan akan muncul tren itu. Ya. Ini isyarat Nabi sangat kuat sekali. Wa naha 'anit tabattuli nahyan syadidan. Nabi melarang membujang dengan larangan yang sangat keras. Mungkin saat ini sudah ada di antara orang yang ngaku Islam, sudah ada wis aku arep nikah. Sampai kapanpun aku arep nikah. Mau ora nikah ya ora apa-apa. Nek nikah malah repot. Mungkin ada saat ini. Karena ini isyarat Nabi ini sangat kuat, maka Nabi melarang dengan sangat keras yang namanya membujang. Kalau kamu punya komitmen untuk membujang, ya tidak diakui umatnya Nabi. Nah, terus mau apa kalau nggak diakui umatnya Nabi? Kira-kira selamat nggak dunia akhirat? Ya. Umatnya Nabi itu ya mengikuti Nabi, menjadikan Nabi sebagai suri toladan. Salah satunya adalah dengan menikah. Menikah salah satu tujuannya adalah punya keturunan. Nah, ini di dalam hadis Nabi ini ada dua isyarat. Pertama tentang jomblo, membujang. Kedua tentang komitmen. Coba siapa yang tahu Ustaz? Ini berapa abad yang lalu hadis ini disampaikan oleh Nabi. Ternyata sekarang kan terjadi. Dulu belum ada, zaman Nabi nggak kenal istilah child free marriage itu nggak ada. Ini mungkin 15 abad yang lalu disampaikan oleh Nabi dan sekarang terjadi. Sekarang terjadi. Dan yang melakukan itu tidak sedikit dari orang yang mengaku umatnya Nabi Muhammad, artinya orang Islam. Tidak sedikit yang melakukan itu. Lah bisa jadi isyarat yang kedua tadi at-tabatul, membujang jomblo, itu juga akan terjadi. Sehingga orang yang menikah dikatakan asing, orang menikah dikatakan ketinggalan zaman. Bisa saja itu terjadi. Nah, nanti kalau kita mendapati zaman seperti itu, jangan ikut-ikutan. Biar dikatakan asing tidak apa-apa. Orang asing itu fatuba lil ghuraba. Asing itu adalah beruntung. Maka jangan takut dikatakan asing, dikatakan ketinggalan zaman, dikatakan the old generation, generasi jadul, tidak apa-apa. Yang penting kita berusaha untuk mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.